Al-haditsu tasi'u wal arba'una an Sahl ibn al-Hanzaliyyah radhiyallahu anhu annahum saru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin fa adnabu as-sayra hatta kana asyiyatun. Hadis ke-49 riwayat sahabat Sahl bin Ibn al-Hanzaliyyah bahwa para sahabat pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Ternyata mereka lelah jalan menuju Hunain sampai datang waktu sore. Faja'a farisun faqala ya Rasulullah inni dhala'tu ala jabal kadza wa kadza fa idza ana bihawazina an bukrati abihim bi dhu'unihim wa na'amihim idzama'u ila Hunainin. Lalu datanglah seorang pengendara kuda. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ngintip atau melihat di gunung ini. Ternyata saya bertemu dengan suku Hawazin. Dari an-bukrati abihim itu artinya dari semua ayah mereka, artinya ikut semua bidhu'unihim bersama dengan perempuan-perempuan pingitan di sekedup, di dokar di atas onta itu, dan onta-onta mereka juga mereka bawa. Itu saya lihat dari atas gunung. Mereka berkumpul menuju Hunain. Pada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala tilka ghanimatun lil muslimina wadan insyaallah. Kemudian Rasulullah tersenyum mendengarkan omongan penunggang kuda ini. Dan kata Rasulullah, itu semua perempuan-perempuan cantik di balik tirai itu dan onta-onta mereka adalah besok akan menjadi ghanimah, menjadi rampasan perang. Insyaallah besok. Summa qala may yahrusuna al-lailah qala Anas bin Abi Marsadin al-Ghanawi ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang akan menjaga kita, yang meronda menjaga kita di malam nanti? Kemudian Anas bin Abi Marsad al-Ghanawi berkata, saya Rasulullah, saya akan jadi satpam, saya akan jadi tukang ronda menjaga kalian semua. Qala irkab faruqiba farasan lahu faqala istaqbil hadha syiba hatta takuna bi'afa'alahu. Kemudian Rasulullah berkata, sudah kamu naik kudamu. Kemudian Anas menaiki kuda dia. Kemudian Rasulullah berkata, hadapilah atau kamu harus menuju lereng gunung ini sampai kamu ada di atas gunung ini. Falamma asbahna kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musallahu fa raka'a raka'ataini thumma qala hal hasastum farisakum. Setelah keesokan harinya, pagi harinya Rasulullah keluar ke tempat sholat beliau. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau berkata, apakah kalian merasa kedatangan penunggang kuda yang saya perintahkan kemarin itu? Faqala rajulun ya Rasulullah ma hasasana wa suwiba bis sholati. Lalu kata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, tidak, kami belum merasakan kedatangan itu Anas bin Abi Marsad. Kemudian fusuwiba bis sholati, salat di iqamati, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli yaltafitu ila sya'bi. Kemudian Rasulullah wa yusalli. Rasulullah mulai melaksanakan sholat sambil menoleh ke lereng gunung itu.
Hatta idza qada salata qala abshiru faqad jaa farisukum. Setelah beliau selesaikan sholatnya, beliau berkata, berbahagialah kalian semua karena penunggang kuda kalian sudah datang. Faj'alna nanzu ila khilal syajari fi sya'bi fa idza huwa qad jaa hatta waqafa ala Rasulillah faqala inni in talaqtu hatta kuntu fi ala hadha syi'bi haitsu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami rombongan para bala tentara itu menatap sela-sela pepohonan yang ada di lereng gunung itu. Ternyata benar-benar datang itu si penunggang kuda suruhan Rasulullah itu, sehingga dia berdiri di depan Rasulullah dan dia berkata, sesungguhnya saya telah berangkat sehingga saya ada di puncak lereng gunung ini, di mana Rasulullah memerintahkan saya harus berdiri di situ. Falamma asbahtu dhala'tu syabaini kilayhima falam ara ahadan. Setelah pagi harinya, saya memasuki pagi hari, saya lihat dua lereng gunung itu, dua-duanya ternyata tak seorang pun yang saya lihat, tidak ada orang sama sekali. Faqala Rasulullah sallallahu hal nazalta lailata. Lalu Rasulullah bertanya kepada Anas itu, apakah kamu turun, maksudnya turun dari onta, dari kuda itu tadi malam. Qala la illa musalliyan aw qadiyan hajatan. Jawab penunggang kuda itu, tidak Rasulullah, saya tidak turun dari kuda saya sama sekali kecuali ketika saya mau sholat atau mau buang air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal alaika alla ta'mala ba'daha. Rasulullah berkata, oh kalau begitu tidak apa-apa, kamu tidak beramal baik setelah itu, laksanakan tugas itu, meronda di lereng gunung itu. Itu artinya ramalan Rasulullah tepat adanya. Ternyata itu rampasan perang, barang-barang bawaan orang-orang kafir itu menjadi milik oleh orang-orang Islam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Al-haditsul khamsun an Sulaiman ibni Suradin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ajlal ahzaba anhu al-ana nagzuhum wa la yagzuna nahnu nasiru ilaihim, rawahul Bukhari. Hadis ke-50 adalah dari sahabat Salman bin Surad, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda ketika mengusir para aliansi orang-orang kafir, diusir oleh Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, sekarang kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kita yang akan berangkat menyerbu memerangi mereka. Artinya apa? Artinya itu ramalan Rasulullah itu tepat, jadi itu faktanya memang begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-hadithul hadiyul khamsun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aituni fil hijri wa quraisyun tas'aluni an masraya. Hadis ke-51 adalah riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah bersabda, saya benar-benar melihat saya sendiri ada di Hijr Ismail, ada di sebelah Ka'bah itu. Sedangkan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang Isra'ku. Rasulullah di malam harinya Isra Mi'raj. Katanya Rasulullah ke Syam, ke Qudus, ke Baitul Maqdis. Fa sa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis lam uthbitha. Ternyata orang-orang Quraisy itu bertanya padaku tentang hal-hal tentang
tentang model-model Baitul Maqdis yang saya tidak hafalkan, tidak tetapkan itu saya tidak hafal. Saya tidak dalam rangka menghitung model-model pintu-pintu pilar-pilar Baitul Maqdis. Faqarabtu karoban ma qaribtu mislahu farafa'ahu Allah li anzur ilaihi ma sa'aluni an syai'in illa ambatuhum. Lalu saya sedih sekali, saya sedih sekali mau jawab gimana pertanyaan orang Quraisy itu. Tidak pernah saya sedih seperti itu. Ternyata Allah angkat itu Baitul Maqdis, perlihatkan kepada saya bisa melihat Baitul Maqdis. Apapun yang mereka tanyakan tentang sesuatu dari Baitul Maqdis, pasti saya jawab dengan benar. Oh, pintunya sekian, berapa pilarnya, sekian pilarnya misalnya. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya'i baita Musa qaimun yusalli. Dan saat Isra itu saya melihat saya sendiri bersama beberapa para nabi. Ternyata Nabi Musa sedang berdiri melaksanakan sholat. Wa idza rajulun dorbun ja'dun kana mirjali syanu'atah. Ternyata ada seorang laki-laki yang keriting, yang bergelombang rambutnya. Seakan-akan dia adalah orang suku Syanu'ah di Yaman sana. Wa idza Isa qaimun yusalli aqrabun nasi ilaihi syabahan atau shibhan Urwatu bin Mas'udin as-Saqafiyun. Ternyata juga ada Nabi Isa berdiri sholat. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah sahabat Urwah bin Mas'ud as-Saqafi. Wa idza Ibrahimu qaimun yusalli asbahun nasi bihi sahibukum yakni nafsah. Ternyata Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim sedang melaksanakan sholat. Orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim adalah teman kalian ini, artinya saya sendiri maksudnya, kata Rasulullah. Fahanati sholatu fa amamtuhum. Kemudian waktu sholat sudah tiba, kemudian saya jadi imam mereka. Falamma faragtu minas sholati qala li qailun ya Muhammad hadza malikun khazirun nar sallama alaihi wasallim alaihi faltafata ilaiha fabada'ani as-salama, rawahu Muslim. Kemudian setelah saya selesai sholat, ada orang berkata kepada saya, kata Rasulullah, wahai Muhammad, ini adalah namanya malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian Anda salamlah kepada dia. Kemudian si malaikat Malik menoleh pada Rasulullah. Ternyata malaikat Malik yang memulai salam kepada saya.